Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wal sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin am ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pengurus DKM, Pak Ustadz Endar, yang kami hormati juga pengurus paguyuban Pak Hari Priadi, yang kami hormati para penasehat DKM, Pak Yadi Sujadi, kepada yang kami hormati juga Ketua Majelis Taklim, MTL Hakim, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang bertugas konsumsi pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi sumber wasilah turunnya keberkahan dan terjalinnya tali silaturahim yang lebih kuat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, mari kita kirimkan Al-Fatihah dulu kepada orang tua kita, guru-guru kita yang telah menjadi wasilah sampainya keimanan, sampainya keislaman, dan sampainya berbagai ilmu dunia maupun akhirat yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan seluruh ilmu-ilmu yang kita terima dari orang tua maupun dari para guru menjadi manfaat dan menjadi keselamatan buat kita di dunia maupun di akhirat. Serta mereka yang sudah meninggalkan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari judul ini, makna fastabiqul khairat dalam ibadah kurban. Jadi ada kata fastabiqul khairat, artinya bagaimana kita memahami ibadah kurban itu, di dalamnya ada nilai-nilai di mana kita ingin berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena dalam ibadah kurban ini memang kelihatan betul ya, ada orang-orang yang serius ingin berbuat kebaikan dengan orang yang tidak terlalu serius berbuat kebaikan. Contohnya misalnya kita lihat ya, ada orang-orang yang sebetulnya secara kemampuannya jauh di bawah kita, tetapi niat untuk berkurbannya begitu luar biasa. Sebagai contoh kita lihat video berikut ya. Ini ada tukang cilok yang nabung untuk berkurban dengan mengumpulkan demi menuntaskan uang receh. Bisa berkurban, seorang pedagang cilok di Majalengka, Jawa Barat rela menyisihkan uang hasil penjualannya selama 1 tahun terakhir. Nah, ini tentu perjuangan juga nggak sia-sia ya, sebab pada Idul Adha tahun ini ia berhasil membeli seekor domba menggunakan uang koin receh dari tabungannya. Dengan hati-hati, Irfan mengeluarkan uang koin tabungannya ke hadapan penjual hewan kurban di Pasar Ternak Bojong, Cideres, Majalengka. Warga desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten Majalengka ini ingin bisa membeli kambing untuk menjadikan hewan kurban pada hari Idul Adha tahun ini. Ya, ribuan keping uang logam pecahan Rp500 dan Rp1.000 merupakan hasil ketekunannya menabung selama 10 bulan. Padahal sebagai penjual cilok, penghasilan Irfan berkisar Rp70.000 hingga Rp80.000 per hari. Saya ngumpulin dari jualan cilok sehari 10.000 selama 8 bulan sampai 10 bulan. Alhamdulillah saya mencapai uang koin 3 juta atau 2,5 juta. Alhamdulillah tahun sekarang saya bisa kurban buat anak saya. Ini harga 2,5 juta.
Penghasilannya berapa, Bu? 70.000 sampai 80.000 per hari. Anggap saja kita hitung 80.000 per hari, jualan tiap hari kali 30 berapa tuh? 8 kali 4 berapa? 32, berarti penghasilannya itu adalah 3.200.000 per bulan. Kalau kita gaji kita per bulan berapa? Ada yang 3.200.000 per bulan? Kayaknya saya nggak yakin Pak Nopa 3.200.000 gaji. Pasti lebih dari itu ya, lebih dari itu. Rata-rata kita lah kayaknya kalau Jakarta berapa UMR Jakarta? Kayaknya di atas 5 juta ya Pak Komar ya. Berapa? Nah, 6 Pak, saya lebih akurat. Tangsel Express. Datanya lebih akurat, 6 juta ya. Nah, atau kita juga bisa berguru sama nenek ini ya, nenek ini. Sekarang kita udah di Kabupaten Malang. Ini macam-macam, mulai dari yang anak kecil, kalau mau juga pesertanya itu sepuh-sepuh semua. Nah ini nenek ini sepuh sekali, udah tua renta sampai bertahun-tahun ya ngumpulin uang untuk bisa berkorban. Yang paling tidak mampu. Tapi ternyata ketidakmampuan beliau dalam urusan ekonomi tidak menghalangi beliau untuk korban. Nah, beliau ini di daerah ini adalah nenek ini adalah orang yang paling tidak mampu ya. Tetapi kemudian beliau menabung sampai kemudian bisa berkurban. Paling tidak mampu, kemudian bisa berkurban. Sekarang pertanyaannya, kalau orang tidak mampu, bolehkah berkurban? Atau dia malah dianggap menyengsarakan dirinya dalam agama sehingga dianggap haram? Nah itu kan masalahnya ya. Nah kita lihat nanti di pembahasan ya. Jadi setiap tahun berkurban coba. Paling tidak mampu di daerah itu, tetapi setiap tahun berkurban. Nah ini kan gimana gitu ya. Nah bagaimana menurut mazhab-mazhab atau imam mazhab yang 4 terkait orang yang tidak mampu berkurban? Nah kita lihat nanti ya. Ya ini neneknya ya. Kalau mau berkenalan silakan. Ini juga tidak punya program, tapi ternyata urusan korban menurut beliau itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Bukan kemampuan tapi kemauan katanya, kemampuan tapi kemauan. Nah ada ini namanya di pesantren ini namanya TPL, Taman Pendidikan Lansia. Pak Endar kayaknya harus kita buat saya. Nanti di masjid kita punya TPL, nanti saya juga jadi lansia. Sekarang kan TPQ, nanti kan ada TPL, Taman Pendidikan Lansia. Nanti ada pesantren kilatnya. Kalau pesantren kilat anak-anak kan mungkin di siang hari atau mungkin sore. Nah kalau TPL itu biasanya Taman Pendidikan Lansia itu pesantren kilatnya di atas jam 3 malam karena diajarkan cara bertobat. Kalau tidak salah Ustadz siapa yang di TV, Ustadz Wijayanto ya, beliau juga buka namanya TPL, Taman Pendidikan Lansia ya, karena kita semua juga jadi lansia. Setelah mengikuti program nah neneknya ini ya. Kira-kira kita lebih muda atau lebih tua dari nenek ini? Lebih muda ya. Tetapi untuk kurban tiap tahun kayaknya kita nggak nyampe juga ya. Nah oleh karena itu mari kita lihat hikmah kebiasaan hukum dari berkurban itu seperti apa gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, semakin menarik ya. Tadi ada tukang cilok yang kurban dengan penghasilan 70.000 sampai 80.000 per hari. Kemudian ada nenek tua yang paling miskin di kampungnya justru juga berkurban hampir tiap tahun. Berarti betul kata si nenek, kurban itu bukan kata si nenek tapi kata gurunya tadi ya, bahwa berkurban itu tidak berkaitan dengan kemampuan, tapi sangat berkaitan dengan kemauan. Ya. Nah menurut
Nah, hukum berkurban dalam 4 mazhab. Nah, mungkin Pak Ustadz Dendar nanti kalau ditambahkan silakan. Satu, menurut mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang yang mampu secara finansial, maka diwajibkan baginya untuk berkurban. Nah, mampu secara finansial itu maksudnya apa? Ada ukurannya kan? Mampu itu menurut mazhab Imam Hanafi ada ukurannya. Apa ukuran mampu menurut beliau? Memiliki kekayaan minimal sebesar 200 dirham. Jadi setelah dibulak-balik segala macam, dikurangi hutang dan dan kebutuhan sehari-hari, tersisalah uang kisaran 200 dirham sebagai kekayaannya. Atau kekayaan harta yang dimiliki telah mencapai nasab zakat, atau pendapat kedua itu adalah jika harta kekayaannya sudah mencapai nisab zakat. Nah, nisab zakat itu kekayaan kita diukurnya dengan apa, Pak? Dengan emas ya. Emasnya itu harus berapa gram? 85 gram. Jadi menurut pendapat beliau yang pertama adalah kalau nyisa hartanya itu 200 dirham. 200 dirham itu saya cek ya, ini harus kita ukurnya di zaman Rasul. Ternyata negara yang memakai dirham itu sekarang bukan Arab, tapi negara mana coba yang pakai dirham? Kalau nggak salah Uni Emirat Arab ya, atau Qatar gitu ya, saya dicek lagi ya. Itu malah lebih rendah, dia cuma 8.000 satu dirhamnya. Ternyata yang dimaksud Imam Hanafi di sini dirham pada zaman Rasul. Nah, dirham pada zaman Rasul itu kurang lebih satu dirham itu katanya diumpamakan bisa beli 1 ekor ayam kecil 30 ribuan. Berarti satu dirham itu di zaman Rasul sama dengan di zaman kita itu 30.000 Pak, satu dirham itu. Silakan dicek lagi ya. Nah, kemudian kalau 200 dirham itu dikali 30.000 berarti 6 juta. Jadi Bapak Ibu kalau punya tabungan sekarang nyisa nih 6 juta di tabungan 6 juta di tabungan ya, itu dengan mazhab Imam Hanafi ini Bapak Ibu sudah terkena kewajiban berkurban. Atau pakai pendekatan kedua, yaitu dengan menghitung nisab zakat. Hitung nisab zakatnya gimana? Nisab zakat itu 85 gram emas dikali harga emas sekarang 1 gramnya berapa, Bu? Kurang lebih 1,8 ya, 1,8. Saya hitung coba-coba kemarin itu sekitar, kalau Bapak Ibu penghasilan sebulannya sekitar 144 juta atau 150 juta per bulan ya, per tahun, maaf ya. Per tahun penghasilannya sekitar 140 atau 150 juta nih ya. Pokoknya silakan dihitung coba ya. 85 kali 1,8, boleh ada yang buka HP? Berapa, Pak? 153. Tinggal dihitung bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak lah ya, gaji bapak-bapak biasanya. Jadi kalau di total gaji bapak per tahun itu 153 juta, berarti sudah kena nisab. Harus zakat mal, berarti kurban juga harus kena. Nah, saya hitung kira-kira itu penghasilan per bulannya harus 15 juta. Kurang lebih ya, harus 15 jutaan lah. Nah, kalau gajinya udah 15 juta itu biasanya udah kena. Bagaimana kalau nisab zakatnya itu kemudian penghasilan tahunannya itu atau penghasilan bulannya itu ada hutang. Nah, dikurangi hutang dulu, misalnya hutang 1 tahun itu kurang lebih 70 juta. Maka sisa sekitar 75 jutaan atau 80 juta lagi itu tetap dikenai zakat, Pak. Jadi sisa hartanya itu dihitung berapa 2,5%, maka 2,5% menjadi zakat. Kecuali hutangnya menghabiskan hartanya, itu baru tidak terkena kewajiban zakat. Gitu ya. Nah, silakan dicek lagi sekarang itu Google itu enak, Pak. Ketika kita cari satu pertanyaan, maka langsung muncul analisis lewat AI-nya kan. Nah, itu enak. Silakan dicek. Sekarang lebih dipermudah. Jadi hal-hal yang betul. Nah, menurut mazhab Imam Hanafi, kalau pendekatannya satu pakai dirham, maka orang yang sudah punya sisa tabungan 6 juta itu harus kena zakat, wajib kurban ya. Selanjutnya, jika seseorang yang telah memiliki harta yang berlebih namun tidak berkurban, maka orang tersebut telah berdosa karena meninggalkan ibadah wajib. Nah, dalam pandangan Imam Hanafi, kurban itu wajib ya. Hal ini berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi dari Abu Hurairah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang paling populer ya, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Jadi kalau kita dianggap tidak cocok di tempat sholat beliau, berarti kita nggak diaku umatnya gitu kan, agak serem ini hadis ini. Selanjutnya, berkurban menjadi wajib hukumnya apabila memiliki kemampuan secara harta. Namun menurut sebagian ulama mazhab Hanafi seperti Abu Yusuf dan Muhammad, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Tetapi walaupun Imam Hanafi menyatakan wajib, tapi murid-murid beliau ada yang berpendapat masuknya sunnah muakkad gitu ya. Bagaimana dengan pendapat mazhab Imam Maliki atau pendapat Imam Maliki? Hukum berkurban berlaku apabila seseorang mampu membeli hewan ternak dengan uang yang didapatkannya dalam waktu 1 tahun. Jadi menurut mazhab ini atau menurut Imam Maliki, dihitung-hitung sisa uang kita dari dikurangi kebutuhan, dikurangi hutang dan lain sebagainya, tersisalah uang. Kalau uang sisa dari berbagai kebutuhan dan hutang tersebut cukup untuk dibelikan hewan kurban, kita kena kewajiban berkurban. Menurut pendapat ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu cek saldo masing-masing. Yang punya mobile banking atau punya Brimo Pak Hadi, silakan cek saldo masing-masing. Tapi biasanya kalau saldo nggak usah dibuka, diapalin ya. Silakan dicek ya. Nah ini tapi menurut Imam Maliki. Jadi dalam 1 tahun silakan dihitung. Nah sekilas hukum berkurban Imam Maliki sama dengan mazhab yang pertama tadi dengan Imam Hanafi. Namun perbedaannya ada di cara membeli hewan kurban. Nah menurut Imam Maliki bahkan memperbolehkan berutang untuk membeli hewan kurban. Jadi berutang juga boleh untuk kurban gitu ya. Dengan cara hutang pun boleh menurut Imam Maliki. Ini silakan data lengkapnya Bapak Ibu masuk ke dompet Duafa, di situ cek. Nah, itu udah ada keterangan-keterangannya, saya ambil dari dompet Duafa ya. Silakan dicek. Nah, mumpung suasana kurban. Nah, bagi Imam Maliki hukum berkurban memiliki nilai sunnah muakkad sama ya. Namun dapat berubah menjadi makruh bagi orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya. Nah, lawan dari sunnah muakkad adalah makruh. Maksudnya menurut Imam Maliki boleh tidak berkurban, bukan boleh, makruh kalau kita mampu tapi tidak berkurban. Makruh itu artinya tahu nggak Bapak Ibu? Tahu nggak makruh artinya? Dari kata karoha, dibenci. Boleh tapi dibenci. Katanya kita ingin disayang Allah, disayang oleh Rasulullah atau diakui sebagai umat Rasulullah, tapi senang yang makruh-makruh. Itu boleh tapi dibenci. Karena tadi jelas-jelas ya, nggak yang mampu berkurban tidak boleh dekat-dekat dengan tempat sholat Nabi. Katanya pengen satu level, pengen satu kawasan, pengen satu komplek dengan Nabi di surga. Tetapi hal-hal yang disunahkan oleh Nabi tidak kita laksanakan, malah melakukan yang dibencinya. Nah itu gitu ya. Kan katanya pengen satu level, satu lingkungan, satu tetangga dengan Rasul di surga, tetapi kita tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Bagi seorang musafir hukum berkurban menjadi sunnah, sedangkan bagi anak yang belum balik hukumnya sama seperti mazhab Hanafi, yaitu sunnah dengan mengambil harta dari walinya. Jadi kita udah betul tuh di dalam list yang diedar oleh Pak Hidir ada seorang anak bin siapa itu kemudian mengisi list kurban, itu boleh dengan mengambil harta dari walinya atau dari ayah ibunya. Nah ini yang paling populer nih. Kalau kita tidak ngikutin mazhab ini, kita terus ikut mazhab siapa? Bagi mazhab Imam Syafi'i, seseorang yang dinilai telah memiliki kelapangan harta dan mampu membeli hewan kurban dengan catatan telah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya pada hari Idul Adha dan serta hari-hari tasyrik, maka diwajibkan berkurban. Nah, silakan, kita kan kebanyakan mazhab ini ya. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, kita itu ya, bagi kita yang memiliki kelapangan harta dan mampu membeli hewan kurban. Jadi misalnya kita hitung kebutuhan kita di Idul Adha sudah terpenuhi.
hari tasyrik pertama terpenuhi, hari tasyrik kedua terpenuhi, hari tasyrik ketiga terpenuhi. Pokoknya setelah dihitung pengeluaran bahwa kebutuhan kita itu akan terpenuhi sampai hari tasyrik terakhir, dan sisanya misalnya masih banyak atau cukup dibelikan hewan kurban, berarti sudah kena kewajiban membeli hewan kurban. Namun apabila hartanya tidak ada sisa lebih setelah memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka tidak diwajibkan berkurban. Nah, cuman di sini ada lanjutan lagi nih menurut Imam Syafi'i. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i nilainya sunnah muakkad. Cukup sekali berkurban dalam seumur hidup, tidak perlu dilakukan selama satu tahun sekali. Dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat dua hukum cara untuk melaksanakan kurban. Nanti di depan ya. Tapi ini ada catatan menurut beliau. Pertama kita hitung dulu Bu ya. Kita hitung dulu nih. Bagi yang sama sekali belum berkorban nih, kita hitung ya. Nah, kalau kita setelah dikeluari di list nih kebutuhan Idul Adha berapa? Kebutuhan dari tasyrik ke-1, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. Anggap saja Idul Adha sama hari tasyrik 3 itu rata-rata seharinya 100 kali 4 berarti 400. Kemudian kita kurangi dengan saldo kita di tabungan. Nah, kita cek apakah tabungan kita sudah memenuhi atau sudah cukup membeli 1 ekor kambing. Nah, kalau sudah cukup, maka kita kena kewajiban untuk berkurban. Kalau belum pernah sama sekali berkurban. Kalau kita sudah punya standar tadi, punya sisa tabungan seperti yang saya sebutkan, dan seumur hidup kita tidak pernah berkurban, nah hati-hati dengan ancaman Nabi, kita tidak diperbolehkan dekat-dekat dengan tempat sholat Nabi, alias tidak syah. Jadi umat kesayangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan Bapak Ibu merenung bagi yang belum pernah sama sekali nih. Karena menurut Imam Syafi'i hanya diwajibkannya 1 kali seumur hidup. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kan kita perhatikan juga mazhab-mazhab yang lain. Ya, mazhab-mazhab yang lain. Menurut beliau. Bisa dipahami ya bersama. Nah, silakan. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat 2 hukum dalam melaksanakan kurban. Pertama, ada hukum aini atau sunnah aini, yaitu sunnah kurban yang dilakukan secara perorangan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Jadi 1 ekor kambing diniatkan untuk 1 orang pribadi boleh. Tetapi juga ada hukum kifayah atau sunnah kifayah, apabila dalam 1 keluarga berapapun jumlahnya, jika salah satunya ada yang berkurban, maka cukup 1 kurban untuk mewakili semua keluarganya. Ya. Ada juga kan kita yang paling populer 1 ekor sapi 7 orang ya, 1 kambing 1 orang. Nah, mungkin silakan dicek ada dalil-dalil lain yang lebih kuat. Tapi ini kan kalau fikih biasanya memang berbagai mazhab punya pendekatan atau pendapat sendiri gitu ya, walaupun biasanya tidak terlalu jauh. Nah, silakan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kan kita pengen diaku sebagai umat Nabi. Nah, silakan ngobrol dengan bapak ibunya, dengan anaknya, dicek. Nah, jangan kalah sama bapak tukang cilok tadi ya, tukang bakso. Jangan kalah sama nenek tua yang sampai bertahun-tahun berkurban. Selanjutnya mazhab Imam Hambali. Nah, Imam Hambali berpendapat jika seseorang bisa mengusahakan diri untuk membeli hewan kurban, walaupun dengan cara berutang, coba ya, lebih ekstrim lagi, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Hukum berkurban wajib bagi seseorang yang mampu melakukannya, namun menjadi sunnah bila seorang muslim tidak mampu menunaikannya. Sekarang saya tanya, kan tadi saya nanya tuh 2 orang tadi, si ibu tadi kan paling miskin di kampung itu ya, tukang cilok juga, bukan orang yang paling kaya, penghasilannya cuma 70 sampai 80. Berarti hukum berkurban bagi bapak dan ibu tadi bagaimana hukumnya? Sunnah, nggak ada haram, ya, sunnah, jadi sunnah, ya, sunnah. Jadi karena sampai sepenting itunya berkurban, ya, orang yang tidak mampu pun kalau dia berutang untuk berkurban, maka menurut mazhab Imam Hambali itu dianggap sunnah. Dianggap sunnah ya. Hukum berkurban wajib bagi seseorang yang mampu melakukannya, dan sunnah bila seseorang muslim tidak mampu menunaikannya.
Jika seorang muslim menjadi musafir, disunahkan baginya untuk berkurban. Ini rata-rata bagi yang musafir melakukan perjalanan, kalau ada kelebihan harta, rata-rata itu disunahkan untuk kurban. Sedangkan bagi anak-anak yang belum balik tidak disunahkan. Walaupun ada persamaan serta perbedaan dalam hukum berkurban menurut keempat mazhab tadi, semua ulama bersepakat ya, apabila seseorang muslim pernah bernazar kurban, maka menjadi wajib hukumnya. Nah, tapi kalau kita tidak peduli ya mampu atau tidak mampu, tetapi kalau kita berucap bernazar mau kurban, maka itu sudah pasti wajib hukumnya. Misalnya begini, kalau timnas menang, kata Pak Ahmed, saya akan berkurban 1 ekor kerbau. Wah, ini hati-hati Pak. Kerbau. Atau penggemar Persib, kalau Persib jadi juara Liga back to back, saya akan berkurban, kata Pak Hari. Sudah biru kan sarungnya. Maka saya akan berkurban. Ternyata Persib juara Liga. Wah, itu sudah berkurban. Walaupun waktu itu uangnya udah habis dipakai beli apa gitu. Maka dia wajib tetap berkurban. Kan nazar ya, nazar. Ya. Karena akan menjadi dosa bila nazar tidak dipenuhi. Sekarang kita simpulkan dari keempat mazhab tadi ya. Menurut mazhab Imam Hanafi atau menurut Imam Hanafi, syarat kurban itu 200 dirham atau memenuhi nisab zakat. Hukumnya wajib. Tetapi sebagian ulama murid-murid beliau menyatakan sunnah muakkad. Sementara menurut Imam Maliki ya, dalam kurun 1 tahun mampu membeli hewan kurban, maka kena kewajiban sunnah muakkad dan makruh kalau ditinggalkan. Menurut Imam Syafi'i, telah memiliki kelapangan harta di hari Idul Adha sama hari Tasyrik ya. Kemudian ada sisa uang yang cukup untuk dibelikan hewan kurban, maka sudah kena kewajiban membeli hewan kurban atau berkurban, walaupun kewajibannya dikenai seumur hidup ya. Sisanya sunnah muakkad gitu ya. Menurut Imam Hambali, jika seseorang bisa mengusahakan diri untuk membeli hewan kurban walaupun dengan cara berhutang, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang tidak mampu. Intinya Bapak Ibu sekalian nih, dari berbagai pendapat di atas, kesimpulan besarnya adalah bahwa ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena dalam sejarah hidup Rasulullah SAW sendiri, beliau berkurban itu ya sampai katanya mencapai 63 ekor unta apa ya? Unta. Dan itu beliau memotong langsung. Beliau memotong langsung. Sisanya dilanjutkan. Lebih malah ya, yang melanjutkan adalah Sayyidina Ali kalau nggak salah. Nah ini gambaran bahwa idealnya kita itu kurban itu bagusnya adalah setiap tahun 1 kali seumur sesuai dengan umur kita. Kalau sekarang saya misalnya sudah 46 tahun misalnya, maka ya saya juga sepantasnya kurban itu udah 46 kali. Tapi kayaknya jauh banget ya. belum baru hitung dengan jari nggak nyampe 10 gitu ya. Masih jauh banget kita dengan standar yang ditetapkan oleh Rasul. Jadi kalau ngaku umat Rasul itu masih jauh kriterianya gitu ya. Insyaallah ya, astagfirullahaladzim, masih jauh ternyata. Tapi giliran yang enak-enak ya, banyak tuh saya ingat ya di kampung saya tuh. Bukan di kampung saya. Waktu itu kami ada santri itu, ada namanya KNS, Karya Nyata Santri di daerah Sumedang. Itu ada, mohon maaf ya, ada seorang tukang beca. Mohon maaf ya, istrinya itu 2. Ketika ditanya, ngapain Pak, ekonomi masih kurang segala macam, kok kawin udah punya 2 istri? Mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul ini yang ini giliran yang enak-enak sunnah Rasul. Tetapi giliran yang tadi-tadi, waduh, keheula. Nah itu kan aneh gitu, itu tidak fair ya gitu ya. Ya. Selanjutnya makna berkurban. Nah, kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa khirbanan, yang artinya dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Jadi kalau kita berkurban, maka kita menjadi orang yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban.
Yang dimaksud dari kata kurban yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, dalam istilah kita kan Idul Kurban itu biasanya disebut dengan Idul Adha ya, Idul Adha. Nah, itu sebetulnya berasal dari kata udhiyah, bentuk jamak dari kata dahiyah yang berasal dari kata duha atau duha ya, yaitu sembelihan di waktu duha. Jadi yang dimaksud Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban di waktu duha, di waktu duha. Selanjutnya makna berkurban, satu adalah bisa kita maknai sebagai waktu yang tepat untuk berbagi. Waktu yang tepat untuk berbagi. Nah, di sini ada beberapa analisis dari ahli zakat dan infak ya, bahwa kadang-kadang di kota itu penikmat daging, terutama di komplek-komplek besar dan lain sebagainya kan sudah cukup ya. Sehingga kadang untuk daging kurban itu bisa nyisa 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Nah, itu makanya disarankan sebaiknya dikalengkan, ada pengalengan ya, dikalengkan, kemudian didistribusikan ke beberapa daerah yang jauh yang membutuhkan. Nah, tapi coba kita bandingkan. Saya termasuk Bapak juga, saya yakin ya. Kalau Idul Adha kemarin aja kan daging kurban itu Pak Hedir nyisa ya, di kulkas itu lama ya Pak ya. Ada sisa lama gitu, lama. Tapi kalau kita pulang kampung, nah itu saya miris Bu. Aduh, ada yang satu RT itu nggak ada yang berkurban. Ya, sedih ya kalau kita ke kampung. Makanya Bapak Ibu silakan kalau ada rezeki misalnya udah cukup di PGP, silakan kalau mau di kampungnya boleh gitu. Karena di kampung itu Masya Allah ya, sapi itu jarang gitu. Kita ini satu komplek untuk 400 rumah itu 4 sapi, coba bayangkan. Apa enggak jubel kulkasnya itu? Saran saya kalau Bapak Ibu ada kelebihan silakan dikirim ke kampungnya, tapi apakah dibentuknya dimasak, dikalengkan terserah ya, atau nah saran saya sih silakan disebarkan lagi ke kampung masing-masing. Ya gitu ya. Kalau kita makan apalagi sudah asam urat ya, Pak Sep ya. Makan jeroan itu udah langsung ini ya Pak Joko, langsung angkat, nggak bisa jalan. Yang asam urat Mas. Berarti kita ini peringatan dari Allah. Kamu itu udah kebanyakan makan daging, share ke kampung gitu ya. Ayo share ke kampung. Yang darah tinggi kambing ya usah dimakan. Kalau misalnya yakin darah tinggi bisa sama kambing, walaupun kata medis katanya bukan selalu dari kambing. Kemudian menyucikan harta kurban itu dan menjadi pertolongan di akhirat. Jadi seluruh amal soleh itu kalau kita kerjakan maka akan menjadi pertolongan di akhirat. Ada yang nyebutin katanya hadis bahwa ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim kita akan menunggangi hewan kurban masing-masing. Tetapi setelah dicek katanya itu dhaif hadisnya ya. Tapi sebagai penyemangat ya nggak apa-apa. Saya pengen naik sapi apa Pak? Paling mahal Pak? Apa yang beli sini? Sapi limosin, wah. Sapi limosin, keren kan lewatan jembatan Mustaqim. Naik sapi limosin. Mungkin di sana berubah jadi Ferrari. Jadi Ferrari. Nah, tapi katanya itu hadisnya dhaif. Tapi saya yakin mungkin gambaran kendaraan di situ artinya akan memudahkan perjalanan kita di akhirat ya, dengan amal-amal soleh termasuk ibadah kurban. Nah, selanjutnya makna fastabiqul khairat dalam berkurban. Nah, orang yang berkurban pada hakikatnya adalah orang yang selalu mencari kesempatan untuk berbuat kebaikan dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mampu atau mungkin orang yang mampu kemudian mereka berkurban, maka itu orang yang berlomba-lomba, saling berlomba untuk mendapatkan kebaikan dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, banyak di antara kita yang ingin mendapatkan hidup enak di dunia dan di akhirat, tetapi lebih suka menyusun rencana hidup enak di dunia saja, namun lupa merencanakan hidup enak di akhirat. Untuk enak di dunia mah kita main planning apa saja kan, nabung sana sini ya, pengen punya mobil nabung, bahkan nyicil dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hidup enak di akhirat kayaknya kita nyicil jarang, menyusun rencana juga jarang. Coba kita lihat ya, nanti kita sepakati bareng-bareng ya. Nah, ini kegiatannya apa atau bentuk pengennya apa, kemudian kita pakai dana tabungan, cicilan atau rutin, atau kita pakai dana instan.
Apakah kemudian rencana itu sering jadi atau tidak jadi? Kita cocokkan ya. Beli rumah, kita pakai apa biasanya? Cicilan, checklist ini ya, checklist. Dana insan ada juga. Sering jadi atau tidak jadi? Jadi ya. Checklist jadi. Beli rumah jadi rencananya? Alhamdulillah, rata-rata udah punya rumah. Beli kendaraan, motor atau mobil, cicil atau instan? Wah, ada insan langsung gitu. Tapi ngambil dari bank. Sama aja. Nyicil ya berarti. Oke. Jadi atau tidak jadi? Jadi, coba ya. Checklist 2 jadi semua. Ibu-ibu nih nomor 3 beli furniture, lemari, perabot segala macam, nyicil atau instan, Bu? Oh, instan lah ya, instan. Jadi atau tidak jadi? Jadi, berangkat, kulkas ada. Sekolah anak udah pasti ya. Sekolah anak aja. Ini apakah instan atau nyicil jadi? Nah, oke, nomor 5. Healing mingguan. Ayo healing mingguan. Jadi ayo healing mingguan. Jadi atau tidak jadi? Jadi biasanya kan keluar healing mingguan itu minimal berapa coba? Minimal saya hitung ya. Anak saya 1. Ini saya nggak ngomongin orang. Anak saya 1, istri saya 1. Sekali jalan itu minimal Pak 300.000 Pak. Betul kan? Ya ini yang anaknya 2. Anaknya 2 lah. Bisa mencapai antara 300 sampai 500.000. Itu baru dekat Pak. Ke Parung Mall itu apa namanya? Ke Mall Parung itu. Sekali makan apa tuh di apa tuh mie Jepang itu apa namanya? Ramen. Ramen itu kan sekali makan 3 orang itu 200.000 Pak, 300.000. Belum beli belanja buahnya di bawah jajan 300.000. Apalagi nama nonton film, wah udah 600 700 itu. Ya Allah ya. Jadi atau tidak jadi? Jadi bahkan tiap minggu, Masya Allah. Tiap minggu ya, tiap minggu. Healing tahunan, ada healing tahunan? Ada kan? Healing tahunan itu biasanya awal tahun baru biasanya. Itu lebih keren lagi. Bisa, saya ke Bandung aja kan ongkos bisa 1 juta, bolak-balik ya 1 juta lah. Belum, waduh kalau gaya-gaya lagi ada rezeki kan, nyari pila lah atau apalah gitu ya. Bisa habis 2,5 juta itu minimal. Bahkan bisa habis 5 juta untuk healing tahunan. Kurban berapa? Pak Haidir 35 juta Pak ya. Kurban 3,5 juta. Dibandingkan dengan healing mingguan dengan healing tahunan aja udah kalah jauh. 400.000 atau 500.000 kali 4 2 juta ya sebulan. Sebulan kali 12 berarti misalnya kita anggap aja 2 juta kali 12 udah 20. Betul nggak ya? Betul ya Pak? Berarti 2 juta kali 12 24 juta. Benar ya Pak? Untuk 12 juta apa 2 juta? 12 kali 2 juta betul ya? 500 kali 4 500 kali 4 kan 2 juta Pak ya? Kali 12 24 juta. Waduh udah beli 1 ekor sapi itu. 24 juta itu yang 350 kg Pak ya? Waduh. Kita habis buat membuat kaya orang-orang mall. Ya Allah. Nah, dari sinilah kita mulai mikir betapa kita ini ternyata ahli planning dunia semua ya. Ahli planning dunia. Walaupun ada yang nyebutin ngajak healing istri, ngajak healing anak itu juga ibadah. Wah, saya bela Bu ya. Ibadah Bu. Pak Hojin aman. Ibadah. Masih ibadah ya, masih ibadah. Ya, tapi tergantung cara belanjanya, apa yang dibeli dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu sudah punya di rumah tetapi ditambahin lagi yang baru. Jadi kurang bermanfaat. Ya, walaupun bisa nih dianggap itu juga ibadah tergantung niatnya. Nah, sekarang kita coba atur rencana kita untuk akhirat. Nah, banyak jadinya atau tidak jadinya kita cek ya. Zakat wajib, kalau zakat wajib masa enggak ya? Ini instan ya dan jadi ya. Jadi masa zakat gak jadi? Masa zakat gak jadi? Sedekah harian. Ayo tiap subuh misalnya kita nyimpen 5.000. Nah, nyicil dana instan sering jadi atau tidak jadi? Nah, ada yang jadi, ada yang tidak jadi kan? Nah,
Sedekah mingguan. Nah, ada seduh. Seduh malah tiap subuh, Pak. Kadang mingguan ini sudah kita kelewat. Sedekah tahunan. Nah, kadang kita suka lewat juga tidak jadi. Kurban, udah dibilang tadi kan. Buktinya kita tidak bisa tiap tahun. Kadang juga tidak jadi. Haji atau umroh? Saya mau tanya di sini yang sudah punya tabungan haji dan umroh. Ayo, siapa yang sudah punya? Saya juga belum. Saya juga belum. Nah, berarti kita tidak fair gitu ya. Tidak fair. Urusan ini mau jadi. Geluran ini jadi kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang nomor 7 ngasih orang tua rutin, instan atau gimana? Nah, atau dikasih orang tua malah kebalikannya. Allahu Akbar. Aduh ya. Tidak fair. Katanya pengen hidup enak di dunia dan akhirat, tetapi giliran akhiratnya banyak yang tidak diceklis jadinya. Masya Allah ini Pak, terutama nomor 7, Masya Allah Pak, nomor 7 ya. Allahu Akbar ini. Nomor 7 ini Masya Allah. Ini hati-hati ya nomor 7 ya. Yang ini mungkin boleh lewat. Tapi yang nomor 7, Allahu Akbar, jangan Pak ya, jangan. Apalagi kalau umur segini masih minta, astagfirullahaladzim. Jangan ya. Apalagi kita misalnya udah punya orang tua sudah renta, apalagi tinggal sebelah. Usahakan Pak, pakai yang cicilan atau dana rutin per bulan, walaupun tidak besar. Walaupun kadang-kadang amalan kita dalam berbakti kepada orang tua itu kalah sama saudara kita yang serumah dengan orang tua kita atau yang dekat. Mereka itu kan kadang ngasih makan, masakinnya, ke rumah sakit dia yang nganterin. Kemudian kalau ada rumah bocor dia yang betulin. Kemudian kita yang dari Jakarta, dengan bangganya ngasih uang 1 juta, cuman itu doang. Kemudian mengaku paling hebat, paling rajin ngasih di antara anak-anaknya. Padahal yang paling banyak berkorban justru yang terdekat. Itu KDM kalau nggak salah pernah ngebahas itu. Ya. Udah itu kan kalau orang kota yang mudik ke kampung itu udah ngasih duitnya cuma 700.000 misalnya, tapi yang dia bawa dari kampung lebih banyak. Anak ayam dibawa, beras dibawa gitu kan. Mengaku anak paling soleh. Nah, itu kan naudzubillah ya gitu. Anak paling soleh dibawa semua pada dari kampung. Nah itu kan tidak fair gitu ya itu. Makanya kita kalau lagi mikir astagfirullahaladzim gitu jauh banget gitu ya. Betul Bu, Pak ya. Nah, belum makannya tiap hari kita numpang dimasakin. Nah, sebetulnya sudah sangat tidak fair. Ya. Harus sangat berterima kasih kepada adik atau kakak kita yang ngurus orang tua kita di kampung. Jasa mereka lebih besar dalam mengabdi kepada orang tua. Nah, dari pola di atas kita bisa lihat bahwa kita ternyata lebih fokus ingin enak ya di dunia ini, ingin enak di dunia daripada di akhirat. Ini kelewat ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan ya fastabiqul khairat ya secara istiqomah dalam kehidupan sehari-hari dan coba terus kita tingkatkan. Mari kita checklist kebiasaan kita sehari-hari. Ya, kita lihat ya. Ibadah harian kita, sholat fardu, masa kelewat ya? Checklist ya ini mah. Baca Quran ada yang tiap hari? Tiap hari enggak? Nah, usahakan tiap hari ya. Infak harian usahakan tiap hari. Baca buku agama atau menghadiri majelis taklim tiap hari? Nah, enggak juga kan? Nah, baca buku. Nah, padahal saya mau tanya, mencari ilmu wajib atau tidak? Wajib, tapi giliran yang ini banyak yang abai, Pak, terus terang. Padahal mencari ilmu itu wajib. Minimal Bapak Ibu setelah baca Quran, baca terjemahnya, maknanya itu mungkin masuk mencari ilmu ya. Atau ada buku agama. Atau idealnya menghadiri majelis taklim. Tahajud 2 rakaat ada yang tiap hari? Tiap hari alhamdulillah. Duha 2 rakaat tiap hari, tiap malam? Tiap hari malam duha ini baik. Ada yang bisa? Alhamdulillah. Nah, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan amanah ini mah harus muslim ya. Kita tingkatkan sholat fardu tadi biasa sendiri, berikutnya adalah berjamaah. Kemudian lanjut baca Quran dan maknanya. Nominal infak harian ditingkatkan. Kehadiran di majelis taklim ditambah. Tahajud yang asalnya 2 rakaat ditambah jadi 4.
Bahasanya 2 menjadi 4. Jadi kita harus punya target-target itu, Pak. Masa gaji aja pengen ningkat, ibadah begitu-begitu aja kan? Gitu. Kita harus fair kalau kita ingin hidup bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi harus istiqomah. Tahu Bapak Ibu ganjaran bagi orang yang istiqomah? Nah, ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Tadi kalau kita beriman, beribadah secara istiqomah, nanti, nah ini saya dengar dari Ustadz Abdul Aziz yang ceramah waktu Idul Fitri kemarin. Jadi kalau kita beriman, kemudian beribadah, berbuat amal soleh dengan istiqomah, saat kita meninggal Bu ya, nanti akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi kalau kita beriman, beramal soleh secara istiqomah, giliran kita meninggal, yang datang itu adalah malaikat-malaikat utusan Allah yang bilang, tenang, jangan bersedih, jangan takut, dan bergembiralah karena surga telah dijanjikan kepadamu. Kan itu kematian yang indah Pak ya? Kematian yang indah. Ya, karena kita dengar juga bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik, yang datang itu ya bukan malaikat tapi kebalikannya. Mereka yang takut genderuwo di dalam waktu hidup ya, yang takut pocong, nanti pada mati itu ada makhluk yang lebih menyeramkan lagi yang datang. Kecuali kita beriman dan beramal soleh secara istiqomah, yang datang itu malaikat dan menenangkan kita semua. Nah, itulah alasan mengapa ada orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, karena sudah melihat asallah. Dan kita pernah lihat kan ada orang meninggal tersenyum. Nah, Pak Ahmed nanti meninggal tersenyum. Tapi tersenyumnya gini kan, Pak Endar datang. Pak. Malaikat ya Pak yang datang. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan tersenyum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau banyak yang tidak berkenan dalam hati. Intinya marilah kita berfastabiqul khairat dengan beribadah ya seistiqomah mungkin, sehingga nanti kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Pak Adi, cukup ya, sudah jam 6:07. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.